Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Apakah hari ini ada yang izin atau tidak masuk? Ada Bu. Siapa? Dea, Nabila. Kemana dia? Izin. Oh iya, baik, nanti saya catat. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita baiknya berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini diberi kemudahan, kelancaran, dan dapat bermanfaat bagi kita. Amin. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, apakah kalian tahu hari ini kita mau belajar apa? Belum Bu. Hari ini kita akan belajar mengenai asam dan basa. Pernahkah kalian mencoba cuka atau jeruk? Iya Bu. Es jeruk. Es jeruk, oke. Bagaimana rasanya kalau misalnya jeruknya saja yang kita makan? Asam. Ya. Lalu, apakah kalian pernah mencoba memegang sabun atau deterjen? Pernah. Bagaimana rasanya? Licin. Ya benar. Rasa asam yang tercipta pada jeruk dan juga cuka itu disebabkan karena jeruk dan cuka mengandung zat asam. Sedangkan rasa licin yang saat kita memegang sabun atau deterjen ciptakan itu karena sabun dan deterjen mengandung zat basa. Seperti itu ya anak-anak. Ya Bu. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu untuk mengetahui konsep dasar dari asam dan basa. Yang pertama, yang kedua, kita mengetahui sifat antara asam dan juga basa. Yang ketiga, kita mampu untuk memberikan contoh asam dan juga basa. Yang keempat, kita mengetahui indikator asam dan basa. Nah, yang pertama, pengertian asam dan basa. Asam sendiri adalah zat yang apabila kita larutkan dalam air akan menghasilkan ion hidrogen atau H+. Sedangkan basa adalah zat yang apabila kita larutkan di dalam air akan menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Nah, dari kedua zat tersebut, asam dan basa, masih ada satu zat lagi yaitu netral. Di sini siapa yang tahu apa itu netral? Apa itu netral? Kondisi yang tidak asam dan tidak basa Bu. Iya, benar sekali. Netral adalah kondisi di mana dia tidak termasuk dalam zat asam dan juga zat basa. Nah, kembali lagi ke asam dan basa ya. Siapa yang di sini bisa menyebutkan contoh dari asam? Saya. Apa? Minuman itu jeruk buah jeruk. Ya. Jeruk nipis. Terus apa lagi? Citrun. Ya, apa lagi? Cuka. Terus apa lagi? Yang asam-asam Bu. Ya, contohnya juga asam jawa ya anak-anak. Terus untuk basa, siapa yang di sini bisa menyebutkan contoh dari benda yang mengandung zat basa? Saya. Ya, kamu apa? Ini Bu, sabun. Benar. Pasta gigi. Benar. Kemudian apa ya? Sampo ya bukan Bu? Deterjen ya anak-anak. Oh iya, itu deterjen Bu. Nah, iya. Lalu untuk contoh dari netral, siapa yang bisa menyebutkan? Saya. Apa? Air putih. Benar sekali. Air putih termasuk ke dalam netral ya anak-anak, karena dia tidak mengandung zat asam dan juga zat basa. Nah, materi selanjutnya yaitu sifat dari asam dan juga basa. Yang pertama itu asam. Sifat dari asam itu yang pertama dia mengandung zat asam ya anak-anak.
Apa? Asam. Nah, itu adalah contoh ciri pertama dari asam. Yang kedua, dia itu mampu untuk menciptakan korosi. Ada yang tahu di sini apa yang dimaksud dengan korosi? Keropos, Bu. Ya, korosi itu keropos. Seperti contohnya itu pagar. Kan pagar itu kalau lama-kelamaan dia terkena air hujan, dia akan berkarat karena air hujan itu mengandung asam sulfat. Seperti itu ya, anak-anak. Nah, contoh ciri yang ketiga, apabila kertas lakmus dicelupkan di dalam benda asam, maka di kertas lakmus biru ya anak-anak, maka dia akan berubah menjadi warna merah. Lalu ciri yang keempat, yang terakhir, pH-nya itu kurang dari 7. Adakah yang ditanyakan? Belum ada, Bu. Nah, kelihatan banget sih kalian lagi ngantuk kalau nggak fokus. Gimana kalau kita ice breaking dulu? Ya, Bu, ya. Yaudah, kita ice breaking dulu ya. Ice Ya. breakingnya ini nanti namanya tepuk siku sama tepuk dada. Tepuk pundak, maaf anak-anak. Tepuk siku, tepuk pundak. Bisa berdiri dahulu? Bisa. Oke. Nanti gerakannya ikut ibu dulu ya. Ya. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Bisa? Bisa. Ya udah, yuk coba yuk. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, pundak tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Lagi, Bu, lagi. Oke, sekali lagi ya. Ya. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, pundak tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Yeay. Gimana, udah fokus kan? Sudah. Silahkan duduk kembali kalau udah fokus. Ibu lanjut ya materi pembelajarannya. Oke, materi yang selanjutnya yaitu ciri-ciri sifat basa. Yang pertama, rasanya itu pahit dan juga licin. Kayak apa tadi contohnya? Siapa yang bisa nyebutin? Saya. Apa contoh dari basa? Pasta gigi. Nah, pasta gigi rasanya gimana? Pedes. Pedas iya, tapi juga ada unsur pahit kan? Iya, Bu. Nah, terus kalau misalnya kita pegang tangan gimana teksturnya? Licin. Nah, itu dia yang dimaksud dengan ciri-ciri basa yang pertama. Dia itu rasanya pahit dan juga teksturnya Licin. licin. Oke. Yang kedua, apabila kertas lakmus kita masukkan ke dalam benda basah, ini kertas lakmusnya yang berwarna merah ya anak-anak, Ya. maka dia akan berubah warna menjadi warna Biru. Oke, benar sekali. Nah, untuk selanjutnya, apabila kita ukur menggunakan pH-nya itu selalu lebih dari 7. Tidak mungkin kurang karena ciri-ciri basa itu pH-nya lebih dari 7. Nah, benar sekali anak-anak. Untuk materi selanjutnya, nih, di sini kalian bisa lihat ya anak-anak. Di sini ada indikator asam dan basa. Apakah kalian tahu indikator asam dan basa itu ada 3? Apa saja? Yang pertama, indikator universal atau yang bisa disebut skala pH. Yang kedua, kertas lakmus merah. Yang ketiga, kertas lakmus Biru. Oke. Yang pertama ya, skala pH. Skala pH sendiri itu ada sampai 14 warna, 14 macam warna. Nah, salah satu dari 14 macam warna ini yaitu nomor 7, warna hijau ini itu termasuk dalam kondisi netral. Netral tadi itu apa anak-anak? Tidak asam dan tidak basa. Benar sekali. Netral adalah kondisi benda di mana dia tidak termasuk dalam zat asam maupun basa. Oke. Kalau dia kurang
7, maka dia termasuk dalam kondisi Asam. asam. Kalau misalnya lebih dari 7 berarti termasuk Basa. basa. Benar sekali. Nah, lalu untuk kertas lakmus warna merah. Kertas lakmus warna merah apabila diukur ke dalam benda yang mengandung asam, maka dia akan tetap berwarna merah. Sedangkan apabila dia diukur ke dalam benda yang berzat basa, maka dia akan berubah menjadi biru. Lalu yang terakhir ada indikator lakmus biru. Nah, indikator lakmus biru itu adalah indikator yang apabila kita ukur ke dalam benda asam, dia akan berubah menjadi merah. Sedangkan kalau kita ukur ke dalam benda benda berzat basa, maka dia akan tetap berwarna Biru. Oke, benar sekali anak-anak. Nah, sekarang ibu mau tanya, kenapa kalau kita cuci tangan pakai sabun itu bisa menghilangkan, kan tangan kita ini habis megangin jeruk atau cuka lah ya, kan ini mengandung asam. Nah, mengapa kalau kita cuci tangan menggunakan sabun dapat menghilangkan asam tersebut? Karena kan ini asam ketemu basa. Terus apa Jadi prosesnya netral. terjadi? Netralisasi. Ya, kalau kita itu habis megang jeruk atau cuka, tangan kita kan jadi ikut asam. Terus kita cuci tangan pakai sabun yang sabun tersebut mengandung zat basa, maka terjadilah proses netralisasi antara asam dan juga basa. Seperti itu anak-anak. Oke anak-anak, pembelajaran hari ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum. Belum ada? Belum, Bu. Ya udah, kalau memang belum ada, Ibu akan mengukur kepahaman kalian menggunakan LKPD. Kalian kerjakan dulu ya LKPD-nya ya. Ya, Bu. Oke, sebentar. Ini. Oke, kelompok 1 yang mana ya? Kelompok 1. Sini, Bu, sini. Oh iya, ini kelompok 1 dikerjakan ya. Ya, Bu. Kelompok 2, Ya. kelompok 3, Ya. kelompok 4. Ini satu kelompok isinya berapa orang anak-anak? 4, Bu. Ya, dikerjakan. Di situ ini ya. Di sini udah ada panduan pengerjaan LKPD-nya. Silakan dibaca, dicermati. Jika ada yang tidak paham, boleh ditanyakan kepada Ibu. Ya, Bu. Oke. Mau tanya, itu yang ini nomor 12. Ya. Cairan yang dikeluarkan oleh ginjal. Ini, Bu. Cairan atau larutan yang menghasilkan hidrogen. Tadi asam ya, Bu? Iya. Oh iya. Nggak jadi tanya berarti, Bu. Bisa. Bisa. Maaf ya Ibu agak batuk anak-anak. Ya, Bu. Semoga cepat sembuh. Iya, kalian juga jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan suka makan-makan jajan pinggir jalan yang tidak sehat. Seperti itu ya. Iya, Bu. Apalagi ini cuacanya tidak menentu, kadang panas, kadang hujan. Di rumah saja, tidak usah keluyuran kemana-mana. Jaga kesehatan, terus jangan lupa minum vitamin, oke? Oke. Nah, ya sudah, ini LKPD-nya Ibu beri waktu 30 menit. Silakan dikerjakan, dicermati. Kalau ada yang tidak paham, boleh bertanya kepada Ibu, oke? Oke. Ya. Bagaimana kelompok 4? Adakah yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Ya. Bu,
Bu, kelompok 1 mau tanya. Iya, gimana kelompok 1? Tadi kalau pH-nya kurang dari 7 asam. Ya, Berarti kalau lebih dari 7 dia basa. benar sekali. Oke. Netral berapa, Bu? Netral itu 7 ya. Netral cuma ada satu angka, yaitu diwakili oleh nomor 7. Oh, oke. Nah, ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan kelompok 1? Sudah. Iya. Bu, sudah kelompok 3. Kelompok 3 sudah. Sudah. Sebentar ya, nunggu kelompok yang lainnya dulu. Kelompok 2 sudah? Sudah. Nih, Bu. Oh iya, berarti sudah semua ya. Ini kelompok 1 sama 2. Oh iya. Kelompok 3? Oke. Oke anak-anak, dari pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang ingin menyimpulkan? Saya, Bu, saya. Boleh Syakira, silahkan. Jadi kalau asam itu dia larutan yang menghasilkan hidrogen. Nah, Benar. kalau basa dia adalah larutan yang menghasilkan hidroksida. Kemudian pH-nya asam kurang dari 7, pH-nya basa lebih dari 7. Sedangkan ada yang namanya zat netral atau larutan netral. Dia itu bukan termasuk asam dan juga bukan termasuk basa. pH-nya 7. Ya, benar sekali. Lalu ada satu lagi tentang indikator asam dan basa. Indikator asam dan basa ada berapa? 2. Ya, yang pertama Skala apa ya namanya? Lupa, Bu. skala pH. Ya, skala pH. Lalu yang kedua, Kertas lakmus. ya kertas lakmus jumlahnya ada berapa? 2. Apa saja? Warna merah dan warna biru. Benar. Nah, seperti itu ya pembelajaran Ya. kita hari ini tentang asam dan basa. Seperti yang dicontohkan oleh Syakira tadi, asam itu adalah zat yang apabila dilarutkan air menghasilkan hidrogen, sedangkan basa menghasilkan hidroksida. Asam pH-nya itu kurang dari 7, sedangkan basa pH-nya lebih dari 7. Lalu selain zat asam dan juga basa, ada satu zat lagi yaitu zat Netral. Nah, netral itu bukan termasuk asam dan juga Basa. contohnya. Contohnya air putih. Nah, benar. pH-nya 7. iya. Nah, itu ya pembelajaran kita hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum. Belum ada. Iya, nggak apa-apa. Kalau sebelum pembelajaran hari ini ditutup, marilah kita berdoa. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat dan berguna untuk masa depan kita. Amin. Silakan ketua kelas dipimpin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, pembelajaran ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.